Vigo 21 NN Computer Service Bengkulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki yang lancar dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin ya. Sudah lama kita tak jumpa, sudah seminggu lebih ya. Jadi alhamdulillah memang karena kita sedang sibuk ya, sedang sibuk urusan di luar dan ada urusan di dalam juga. Oke, langsung aja. Ini ada laptop legendaris ya. Ini buat laptop legendaris yang bandel Acer 4738 ya. Jadi kerusakannya mati total. Jadi langsung aja ya saya bongkar tadi dari konsumen memang mati total. Langsung aja saya bongkar tanpa ada saya review. Kita lihat-lihat casingnya atau segala macam ya. Langsung aja. Jadi kerusakannya memang mati total. Oke, langsung aja saya cek tegangannya. Saya colokin dulu. Tegangan di 19,4 ini ya. Mati totalnya. Hidup langsung mati. Hidup langsung mati. Oke. Hidup langsung mati. Ada bekas soldatan juga ya, ada fluk di sini. Saya bersihkan dulu bekas fluk ini. Oh, diodanya dibuang ya. Oh, langsung dijampur sama dia. Jadi nggak pakai pengaman lagi ke sionya ya. Jadi ada alat di sini, ada dioda, ini pengaman sio. Jadi sama tuser ini langsung diloskan langsung ya. Beta suke ya, yang penting hidup intinya memang. Saya masih menggunakan loop ya. Ini metode loop ini metode yang simple, sederhana, murah meriah. Di sini kotornya. Ini area 5 volt 3 volt ini ya. Yang saya kusek-kusek ini nih, yang saya bersihkan ini, disikati. Ini adalah area tegangan 3 volt 5 volt. Nah ini dia kapasitornya 2 buah. Saya masih cek tegangan dulu. Saya masih cek kapasitornya. Apakah ada yang konslet atau pecah? Tapi ini statusnya beda ya. Ini mati totalnya, tapi sempat hidup di switch on, nyala sebentar, kemudian mati. Berarti sudah ada progres mau hidup, tapi terhambat gitu ya. Ada sesuatu yang mungkin short atau apa. 3 volt hadir di sini. Di sini tidak hadir ya. Nah, ini adalah sensor untuk sensor display ya. Nah, alatnya seperti ini ya. Mungkin kita rekam aja biar kalian bisa melihat sensor display itu seperti apa. Oke. Agak riuh ya. Oke, record. Jadi ini dia, ini alatnya yang di sini tadi. Nah, ini tadi, ini yang tidak keluar tegangan 3 voltnya di sebelahnya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah sensor display. Di sensor display ini tegangannya ada 2 ya, kiri dan kanan, atas dan bawah. Ini nomor berapa nih? Nomor 1 dan 2. Nomor 2 di sini kosong. Bisa ditengok di multimeternya. Nah, itu cuma 0, ya, bergerak terus ya. Nah, yang nomor 1 ada 3 volt normal ya. Dan harusnya kiri kanan ini tegangannya sama, 3 volt, sama-sama 3 volt. Karena tidak mau hidup. Nah, oke. Ini bakal kita mau coba kita ini cabut dulu ya. Mudah-mudahan dari sini kita mau jumper. Jadi kita mau jumper
ini alat ini, sensor displaynya. Nah ini dia. Jadi kita mau jumper sensor displaynya. Oke, sudah tersambung. Putus. Lalu kita bersihkan ya. Bekas solderan timahnya jangan sampai belepotan, jorok gitu ya. Ibarat orang missing tidak cewek, missing ra cewek. Oke, ini sudah tersambung ya. Nah, ini dia. Sudah tersambung. Sekarang kita tes lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan langsung solvet. Nyala, masih mati tapi ya. Ampernya gila ya. Ampernya naik di 2,71. Berarti ini ada masalah. Memang benar-benar ada yang drop short ya. Jadi saya nggak berani teruskan. Ampernya langsung di 2. Kalian mau lihat, bisa jadi ampernya berapa, ntar dikira hoak pula kita ngomong. Oke, ini dia. Ini sudah saya on. Nah, ampernya di 2 sekian. Nah, 2,96. Jadi ini ada masalah yang memang benar-benar besar ya. Dia langsung short ya. Oke, mau nggak mau harus saya lepas dulu nih prosesornya. Karena takutnya nanti ada bocor tegangan 19 volt yang masuk ke prosesor, jadi prosesornya lewat nanti, takutnya seperti itu. Jadi saya lepas dulu prosesornya. Oke, saya menggunakan baterai untuk bagian casnya masih normal atau tidak ya. Nah, ini normal nih, ampernya di 1 ampere. Kita cek tegangannya dulu ya. Untuk chargernya normal sekarang. Masa prosesornya jebol. Oke, di 10, berapa nih? 10,69, 10,70. Naik terus. Berarti ini ngecas ya. Berarti ini ngecas. Bisa normal ya, jadi begini ngeceknya saya kalau memang chargernya itu normal apa enggak. Dan nengok ampernya naik, terus tegangannya naik terus sampai 11. Di sini limitnya 11,1 ya. 11,1 volt. Sini 11. Bisa sampai 12 untuk chargingnya ya. Oke, saya mau coba ganti prosesornya ya. Yang pala 2 ini kalau saya bilangnya pala ini ya. Pala 2, ada pala 1. Nah, ini dia. Oke, saya cuma kayak gini doang. Saya mau ngecek tegangan di bagian prosesornya berapa gitu ya. Ini ya kapasitornya ya. Bisa dilihat bareng-bareng ya. Oke, mudah-mudahan lonjakannya nggak begitu tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini udah normal ya, di 1, naik mesin.
lalu ya. Saya nggak bisa nengok pastinya berapa tadi lonjakan apinya. Di 1,5. Normal ya kalau 1,5. Di memorinya ini kenapa segini angkanya? Ini DDR3 nih memorinya 1,5 harusnya. Harusnya tegangannya di 1,5. Oke ya, jadi ini sudah selesai ya. Jadi teman-teman semuanya, dan videonya kita skip karena durasinya panjang. Saya sedikit pusing untuk mencari di mana letak kerusakan alatnya. Jadi sudah dapat alatnya, kerusakannya di mana, tapi saya tidak akan langsung menjelaskan di mana rusaknya. Saya kenali dulu, saya jelaskan dulu prosesnya ya. Jadi kenapa dia ampernya sampai melonjak tinggi, karena ada tegangan yang kurang ya. Jadi permasalahannya itu saya cek tegangan semuanya ya. Jadi saya cek tegangan di bagian USB. Nah, di bagian USB ini alatnya sudah saya copot ini ya. Nah, di bagian USB ini seharusnya tegangan USB ini adalah 5 volt ya, tapi kenyataannya waktu kemarin itu, waktu kita cek sebelumnya itu 3 volt ya, dan seharusnya itu 5 volt. Jadi saya mencari dulu kenapa ini 3 volt ya, dan saya cek di skema. Jadi seperti ini ya. Nah, ini skemanya, saya besarin. Nah, skemanya ini adalah 5 volt ya tegangan inputnya, dan outputnya harusnya 5 volt. Tapi di inputnya sendiri itu tegangannya 3 volt. Jadi saya curiga di sini awalnya ya. Kemudian bagaimana cara saya menemukan kerusakan awalnya? Jadi saya urut tegangan di plus 5V_S5. Jadi plus 5V_S5 ini saya copy. Oke, saya copy, saya pastekan di sini. Plus 5 ya. Plus 5V_S5. Jadi saya searching, cari-cari di mana sumber atau tegangan plus 5V_S5 ini awalnya sumbernya dari mana? Kenapa kok tegangannya cuma 3 volt? Itu yang jadi pertanyaan saya ya awalnya ya. Jadi saya urut terus. Ini S5V ternyata larinya banyak ya ke USB DB konektor, kemudian di sini juga di switching juga, ini bagian ini ya, bagian switch on, ini bagian untuk enable ketika di switch on, jadi semuanya langsung bekerja. Kemudian saya cari lagi. Nah, disinilah saya dapat alat sumber dari S5V_S5 ini adalah di bagian FET-PECI 15, tipe N channel ini ya. Jadi tegangan di sini, jadi alatnya adalah ini ya. Nah, ini alatnya di sini. Jadi kerusakannya alatnya ini. Kenapa saya bisa yakin ini? Karena ketika diukur di bagian kaki 5678 ya. Ini ya, nah, di skema ini 5678 ini ya, saya tunjukkan. Yang ini 5678. Jadi ini tegangannya 5 volt. Ketika di switch on, di enable-nya bermain ya, tegangannya ada 5 volt tapi keluarnya hanya 3 volt. Jadi langsung saya vonis ini rusak, dan saya langsung ganti dengan tipe yang sama N channel ya. Saya tidak pusing dengan nomornya, yang penting tipenya sama ya. Jadi tipe N channel saya ganti dengan tipe N channel, dan akhirnya alhamdulillah setelah di on tegangannya keluar 5 volt, dan akhirnya dia bisa hidup kembali. Jadi seperti itu ya. Oke. Jadi kenapa saya alhamdulillah dimudahkan ya. Jadi nah ini dia. Saya tes. Nah, di sini 5 volt. Ketika di switch on kemarin, di sini keluarnya 3 volt bukan 5 volt, dan sekarang sudah 5 volt dan akhirnya semuanya bekerja. Jadi 5 volt tadi fungsinya banyak ya. 5 volt tadi fungsinya banyak untuk menghidupkan semua komponen-komponen
IC di board ini. Jadi dia langsung bekerja semuanya, dan alhamdulillah semuanya berjalan mulus dan sudah kita tes dengan monitor LED dia tampil. Oke, itu aja, terima kasih, semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Ingat, jangan cari cepatnya, kita cari adalah prosesnya. Yang penting kita paham bagaimana distribusi tegangannya. Jadi seberat apapun, serusak apapun motherboard, harus kita tahu dasar tegangannya dulu. Jadi kita cek tegangan satu-satu, dan tadi ketemulah di bagian 5 volt ini tuh cuma 3 volt, dan ternyata FAT-PQ15 ini yang nyebrangkan tegangan 5 volt ke distribusi yang lain, IC komponen kecil lainnya, baru dia bisa bekerja. Ternyata dia tidak nyebrangkan utuh 5 volt tapi hanya 3 volt. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Solvet.